Selamat pagi semua. Bagaimana kalian siswa-siswa SMP, SMA, Shalom Terpadu Mumi Maren, baik-baik? Silakan duduk. Kepada para pendidik, para pengasuh asrama, dan semua tenaga pengajar, puji Tuhan kita bersyukur di pertengahan bulan yang ketiga, bulan Maret ini kita boleh berkumpul bersama-sama. Kalian senang sekolah di sini? Senang. Baik. Nah, bagi yang mengikuti di rumah, pendidikan ini Tuhan pakai kami merintis tahun 96. Guru yang pertama masih ada nggak siapa? Siapa aja yang sejak tahun 9 permulaan? Kami mulai dengan SMP dulu. Ibu Esther, sudah kesini belum? Belum datang. Nah, setelah jalan sekian tahun, maka masyarakat minta ada SMA dan berdiri. SMP sudah berapa angkatan sejak berdiri? 22 angkatan. Jadi tahun 23. Jadi tahun ini nanti 24. SMA sudah berapa lulusan? Berapa? 14. Ya, puji Tuhan. Sekarang siswa-siswi yang berbahagia, kalian harus sering kalau bertemu ibu bapak guru, mama papa asrama, di jalan, di sekolah, bilang terima kasih pada mereka. Betul tidak? Ayo saya tanya kepada kalian ya. Sebagai anak-anak Papua, khususnya suku Sow yang di Mumi Maren ini, mengajar anak-anak Papua itu mudah atau susah? Saya jawab, kalian jawab. Mengajar anak-anak Papua itu mudah atau susah? Susah. Ingat ini. Sebutkan 3 hal mengapa mendidik anak-anak Papua itu susah. 3. Ini dudukmu kenapa begitu? Siapa namanya? Tolong adik, kamu geser, kasih kursinya. Kamu geser ke sini. Nah, begitu. Ya, sebutkan 3 hal apa yang apa saja kesusahan, kesulitan mendidik anak-anak Papua. Nomor 1 apa ya? Keras kepala. Kalian jujur loh. Nah, ini dia. Pertama kali saya tiba di Papua tahun 90. Ada istilah yang belum pernah saya dengar seumur hidup. Ternyata orang Papua yang keras kepala ini punya istilah lebih parah dari keras kepala, yaitu kepala angin. Betul? Tertawa lagi kalian. Ya, saya pertama dengar kepala angin, apalagi kepala batu, keras kepala sudah susah. Ini kepala angin. Lalu dijelaskan, kalau kepala batu, keras kepala, dipukul masih rasa. Ini kepala angin, Pak. Tidak ada sudah. Oh iya, oh Tuhan tolong kami semua. Nomor 2, apa penyebabnya mengajar anak Papua itu susah? Malas, itu dia. Kalian harus tahu, di Indonesia ini diperkirakan ada hampir 1000 bahasa. Hampir. Dari semua daerah di Indonesia, maka Papua ini satu-satunya tempat terkecil di antara pulau-pulau lain, tapi yang bahasanya paling banyak. Untuk Papua saja diperkirakan ada hampir 600 bahasa. Nah, bagi saudara yang di luar Papua, ini masalahnya. Satu-satunya suku di Indonesia atau daerah yang paling suka berkata malas itu orang Papua. Nah, ada kosakata yang unik. Awal-awal saya tiba di sini, ambilkan itu malas.
Betul begitu kalian jawab? Diminta ini, malas. Nah itu saya heran. Mengapa ada kata ini dalam hidup sehari-hari orang-orang Papua, termasuk anak-anak Papua. Saya tidak tahu sampai kapan kata malas ini akan habis di bumi cendrawasih ini. Karena ini masalah besar, malas. Betul ya? Dari kecil, anak-anak kecil, kalau sudah membantah perintah, jawabannya enteng, malas. Sambil angkat kepala, gini, malas. Betul tidak? Nah ini dari mana? Ini menyedihkan sekali. Malas harus dirubah. Yang ketiga apa? Kenapa susah, kenapa sulit mendidik anak-anak Papua? Keras kepala, kepala angin, malas. Satu lagi. Apa? Nggak dengar? Apa? Ayo, sebutkan satu lagi. Ayo, pasti kalian tahu. Kenapa? Nakal-nakal, betul sekali. Nakal-nakal. Kenapa? Dia ngomong apa tadi? Oke. Nakal. Bandel. Maka itu kami semua respect, angkat topi hormat kepada semua guru, pendidik dan pengasuh asrama. Dalam kondisi saudara-saudara menghadapi anak-anak yang seperti ini, saudara tetap betah. Guru yang paling baru gabung berapa bulan? Tolong jawab saya, guru yang paling baru bergabung berapa bulan? 1 bulan. Berapa? 4 bulan. Berapa orang yang baru bergabung? 4, 3. Berapa yang baru bergabung, guru? Berapa ini? Cepat jawab. 4, 5. Oh 3. Nah, luar biasa. Ayo siswa-siswi ucapkan kata terima kasih Bapak Ibu Guru. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Betul ya? Oke. Bapak kan tanya, yang SMP, maaf ya, ini supaya adil dan imbang. Yang SMP, guru siapa yang paling kalian gak suka? Jujur, gak usah takut. Saya jamin kalian gak akan dimarahin dengan ibu bapak guru itu. Ayo. Ada? Ayo. Awas ya, kalau anak-anak jujur, guru-guru gak boleh marah. Ayo. Siapa yang guru paling kalian tidak suka? Ada tidak? Ayo. Ada? Ya, ibu siapa? Ibu Deni. Oh, Ibu Deni. Yang mana Ibu Deni? Coba Bu Deni angkat tangan, saya ingin tahu. Yang mana? Suruh masuk. Saya bilang tidak boleh ada pendidik yang di teras, semuanya harus masuk. Ayo, semuanya masuk. Mana Ibu Deni? Saya ingin kenal. Masuk. Oh, dulu. Ya. Kalian tahu nggak mengapa Ibu Deni berbuat seperti itu? Apa? Kenapa? Jadi kebaikan. Hah? Ulang satu orang aja. Apa yang cepat gak apa-apa? Ibu Deni gak akan marah. Betul Ibu Deni? Kenapa? Oh, itu demi kebaikan kita, kata anak-anak. Berarti boleh dong kalau betul Ibu Deni. Ya kenapa? Yang tidak suka. Oh, awas.
Ngerti? Kalau gitu Ibu Denny bagus kan untuk kalian? Nah, kenapa kalian tidak suka? Apa salah? Oke. Yang SMA. Bapak siapa? Bapak siapa yang SMA? Bapak Riki. Bapak Riki. Rizky. Bapak Riki. Mana Bapak Riki? Oh. Coba sebutkan apa yang kalian gak suka dengan Bapak Riki? Ayo ngomong, jangan takut. Nanti kalau Bapak Riki toki kalian, apa toki dia? Ayo, kenapa anak-anak SMA gak suka dengan Bapak Riki? Ayo jawab cepat. Kenapa? Ayo sebelum kita lanjut. Coba. Apa Bapak Riki kenapa? Tunggu dulu yang lain diam. Ini Bapak tanya. Bapak Riki kenapa? Siapa namamu? Iya. Kenapa Bapak Riki? Apa? Jahat. Wah, masa? Kok baik-baik begitu kok jahat? Jadi kamu yang nakal itu. Oke. Saya tanya balik. SMP, siapa guru yang paling kalian suka? Ibu Irma. Ibu Irma. Irma. Dengar dulu, Ibu Irma yang mana? Yang mana? Ibu Irma atau Irma? Kenapa kalian suka dengan Ibu Irma? Karena masuk kelas. Kenapa kalian suka dengan Ibu Irma? Berarti Bu Irma gak pernah hukum kalian ya? Awas. Yang SMA sekarang. Siapa? Ibu, kenapa? Ibu siapa? Siska. Yang mana? Wih, kenapa kalian suka dengan Ibu Siska? Jadi yang lain tidak baik. Awas kalian. Oke. Nah, para pendidik, ini penting sekali. Yakinkan diri para pendidik, para pengasuh, bahwa panggilan Tuhan untuk kita semua ada di sini. Beda sama sekali, maaf, dengan guru-guru di sekolah lain. Kenapa? Satu. Inilah satu-satunya sekolah di daerah Manokwari Selatan yang ada asrama. Apa ada sekolah pakai asrama di sini? Nah, ini beda. Nah, kepada saudara-saudara yang belum tahu, biar saudara mengerti. Tidak mudah menjadi pengasuh asrama untuk anak-anak Papua. Dan kalian itu luar biasa para pengasuh. Jadi harus beda para pendidik sebagai guru dengan di sekolah-sekolah yang lain. Hal kedua, sekolah yang kita dirikan ini punya visi, punya misi yang sangat beda dengan yang lain. Salah satu perbedaannya, sekolah-sekolah yang lain itu menekankan nilai angka ranking dan jumlah kelulusan. Nah, sekolah kita tidak. Tolong perhatikan para pendidik dan semua siswa-siswi. Nilai bagus 8, 9 misalnya,
Sini nilai pakai angka atau huruf penilaian yang tertinggi apa? Angka ya. Dengar ya siswa-siswi. Buat sekolah kita ini nilai angkamu bagus, tapi etika dan karaktermu tidak bagus. Maka di sekolah kita ini akan ada perhitungan tersendiri, bisa-bisa nggak diluluskan. Kenapa? Kami lebih mementingkan etika dan karakter. Pelan-pelan. Mendengar kata etika itu kalian mikir apa? Tingkah laku, perbuatan, perkataan, sikap. Ingat, ada 3 kata penting untuk siswa-siswi selalu ucapkan. Apa saja yang diperbuat oleh siapa saja, baik rekan-rekan maupun pendidik ataupun di luar. Nah, ini akan jadi perbedaan di luar. Ucapkan kata terima kasih, sekecil apa yang dibuat oleh seseorang. Setuju? Biasakan terima kasih. Jangan cuma melihat terus pergi. Biasa. Maaf ya, kalian kan belum pernah keluar ya dari daerah ini. Ini di Jawa. Saya beri contoh Jogja, kota Jogja. Setahu kalian banyak nggak mahasiswa-mahasiswi Papua kuliah di Jogja? Banyak sekali. Tapi sedih. Hampir semua pemilik kos di Jogja, hampir semua. Saya harus bicara supaya kalian siap. Hampir semua pemilik kos di Jogja tidak mau menerima mahasiswa Papua. 2 bulan yang lalu ada keributan besar di Jogja. Mahasiswa Papua buat ulah, mabuk, merusak, belanja tidak bayar. Nah, ketika kami dengar ini, sedih sekali. Bisa ngerti nggak? Ternyata sulit mencari mahasiswa Papua yang punya etika dan karakter yang baik. Kerusakan yang pertama itu suka membawa temannya masuk ke kos. Nah, padahal semua tempat kos ada peraturan. Kalau untuk 1 orang, ya 1 orang. Nah, ada satu hal yang sebetulnya cukup bagus di antara anak-anak Papua. Setia kawan. Kawan liburan yang kuliah di Salatiga misalnya, atau kuliah di Jakarta, Liverpool, Jogja, diajak masuk ke kos. Dan saya jawab, biasanya kalau anak-anak Papua kumpul begitu, tenang atau ribut? Nah, satu mengganggu teman-teman kos yang lain. Dan biasanya kalau kumpul-kumpul begitu cuma kumpul atau minum. Ini loh, mabuk dan yang lain-lain. Lalu para pemilik kos itu saling memberitahu, hati-hati kamu terima mahasiswa Papua, rusak tempat kosnya. Ayo, saya tanya pada kalian, sebagai pelajar Papua mendengar fakta ini, kalian malu atau tidak? Nah, maka itu di sekolah ini etika dan karakter itu diutamakan, bukan angka, nilai, tidak. Maka itu di semua persekolahan pusat tidak ada ranking. Diberi ranking 1, 2, itu orang jadi sombong dan pemalas. Tolong ya, tidak ada istilah ranking di sini. Karena yang dinilai adalah apa tadi? Karakter dan etika, sopan santun. Bahasa Jawanya tata krama. Kata kedua setelah kata pertama apa tadi? Oh, masuk lupa ya. Kata pertama biasanya apa?
Terima kasih. Sekedar orang mindahkan kursimu atau bangun, terima kasih. Kata kedua, permisi, tolong. Jadi untuk hal kedua ada dua kata, permisi dan tolong. Biasakan mengucapkan dua kata ini. Kalau kita, termasuk para pendidik loh ya, ini saya nggak bicara untuk anak-anak. Pendidik, biasakan apa-apa bilang terima kasih. Sekecil apa yang rekan kita yang orang lain buat. Setuju para pendidik? Nah, supaya anak-anak kita. Nah, yang kedua ini, permisi, tolong. Apalagi kalau ada kata perintah, ambilkan itu. Itu nggak baik. Tolong ambilkan. Permisi, boleh nggak saya lewat? Biasakan itu. Apa yang kedua? Kata apa? Tolong dan permisi. Yang ketiga, maaf. Maaf. Nah, setelah banyak lulusan-lulusan dari sekolah kita di Nabire yang kuliah ke tempat-tempat lain termasuk di Jogja. Nah, ini dia. Luar biasa. Ada rumor, ada istilah kata-kata di antara pemilik-pemilik kos yang di Jogja. Dan untuk itu kemuliaan buat Tuhan. Begini, dengarkan. Ternyata kata mereka, ada anak-anak Papua yang baik. Lalu di antara pemilik kos itu mereka berkata begini, terpujilah Tuhan anak-anak ini. Kalau kamu mau terima anak Papua untuk kos, kalian harus pilih yang lulusan pesat atau bukan. Wih, waktu dengar itu bilang, wih Tuhan kau luar biasa. Hebat gak Tuhan mendidik kalian semua sampai bisa begitu. Nah, inilah karakter, inilah etika. Jadi pendidik yang baru bergabung, jangan tekankan nilai untuk anak-anak ini, tapi terus ajarkan etika dan karakter. Saya ulangi, berapa kata penting untuk kita ucapkan dalam hidup? 3. Satu apa? Terima kasih. Kedua, permisi dan tolong. Yang ketiga, tolong catat ini dalam hidup kalian. Karena Tuhan Yesus itu Tuhan kita, maka semua yang kita kerjakan tidak boleh keluar dari yang namanya kasih. Apa? Kasih. Untuk mengerjakan apa saja, untuk mengatakan apa saja, untuk mikir apa saja. Pendidik-pendidik juga harus selalu ada di dalam lingkaran jalur kasih itu. Bagus nggak kalau kita menyatakan apa-apa di dalam jalur kasih itu, lingkaran kasih itu? Bagus tidak? Sangat. Karena sebagai manusia, mudah atau susah kita bergaul dengan yang lain? Jawab, mudah atau susah? Susah. Karena masing-masing orang punya karakter yang berbeda. Tapi kalau kita menggunakan hukum kasih ini, maka Tuhan dipermuliakan. Kita lihat ayat ini, Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Ayo semua buka Alkitab. Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Semua buka Alkitabnya, termasuk para pendidik. Kita akan baca bersama-sama. Yohanes 13 ayat 34 dan 35.
Semua buka Alkitab, yang di rumah juga, yang via online mengikuti silakan. Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Sudah? 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama-sama. Ya, stop dulu. Satu ayat kita belajar. Tuhan Yesus memberikan perintah baru kepada kita. Dan perintahnya jelas. Supaya kita bagaimana? Baca. Supaya kita saling mengasihi. Nah, ada ukurannya, ada standarnya. Kasih yang bagaimana yang kita gunakan untuk sesama kita? Baca. Sama. Ayo baca. Sama seperti aku Yesus mengasihi kamu. Nah, ini ukurannya. Para pendidik, hidupi firman ini. Ayo kita persempit ruang gerak firman ini. Satu, mulai di rumah. Kenapa? Ada apa itu? Terus ya. Mulai di dalam keluarga. Yang kedua, dalam komunitas begini. Coba renungkan. Walaupun suami istri, walaupun kakak adik serumah, bisa ada salah paham tidak? Bisa. Nah, bayangkan. Apalagi yang di luar seperti komunitas kita ini, yang satu rumah, yang suami istri dengan anak-anak, jadi saudara sedaging tidak. Dan coba, saudara seperti tidak satu keluarga itu. Iya, itu bisa salah paham, bisa gesekan, bisa tersinggung, apalagi yang di luar. Maka itu perhatikan. Ayat 34 kita persempit, bukan untuk dunia ini. Tadi yang pertama untuk apa? Di mana? Keluarga. Yang kedua, komunitas seperti kita. Coba renungkan. Apa yang terjadi dengan keluarga, dalam keluarga dan dalam komunitas? Kalau semua kita menggunakan hukum kasih ini, kasihilah saudaramu seperti aku, kata Yesus, mengasihi kita. Saya tanya, Tuhan Yesus mengasihi kita pakai syarat tidak? Sama sekali. Tuhan Yesus mengasihi kita pakai waktu percobaan tidak? Tuhan Yesus mengasihi kita, kamu mandi dulu baumu. Begitu? Tuhan mengasihi kita apa adanya. Nah, kalau hukum ini kita pakai di dalam keluarga dan dalam komunitas, akan ada pertengkaran, percekcokan tidak? Jawab. Akan ada nggak pertengkaran, percekcokan sampai berkelahi? Ada, jawab. Ada tidak? Tidak ada. Karena saling mengasihi. Nah, begitu pula keluarga-keluarga, saudara, rekan-rekan yang berprofesi sama pendidik, gunakan hukum ini. Jadi ukuran kasih seperti siapa mengasihi siapa. Ayo baca. Ukurannya, standar kasihnya itu seperti siapa mengasihi siapa. Seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Tanpa syarat? Tidak. Betul? Suruh mandi dulu karena bau? Gunakan itu untuk sesama kita. Ayat 35. Lihat ayat 35. Penting kita belajar. 1, 2, 3. Dengan demikian. Demikiannya itu apa? Ayat 34 tadi. Dengan kamu saling mengasihi
seperti aku mengasihi kamu. Itu caranya baca. Ayo kita ulang. Kata demikian kita perpanjang. Ngerti ya? Dengan 1, 2, 3. Dengan, bukan demikian aja. Dengan kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Oke? Ulang. 1, 2, 3. Dengan kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, maka semua orang itu berapa? Bukan banyak, salah. Semuanya. Misalnya di Momi Waren ada 3.000 jiwa. Saudara nggak bisa berkata, Tuhan, aku sudah mengasihi 2.959. Tinggal 1 nih, Tuhan, saya bisa. Itu termasuk semua orang? Tidak. Jadi semua orang itu bukan banyak, tapi pokoknya orang. Ulangi lagi ke depan. Dengan kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, maka semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Ini luar biasa. Maaf ya, maaf. Di Momi Waren mungkin hampir tidak ada ya, orang beragama Buddha atau Hindu. Hampir tidak ada atau ada? Oke. Yang banyak Muslim. Nah ini dia. Semua agama di dunia itu punya simbol, punya ciri khas. Kristen tidak ada. Saya beri contoh. Suatu saat kalian ke Manokwari, kota, ya, rame. Sekarang ini Sanggeng dengan Bosi mana lebih rame? Bosi, pasar Bosi, di Manokwari, rame. Tentu ada sekelompok orang di sebelah kirimu dan ada sekelompok orang di depan. Ada juga sekelompok orang di sebelah kanan. Terus kita tahu, wih, ini Islam ini, oh ini Hindu ini, yang ini Buddha. Padahal mereka tidak melakukan ibadah. Kenapa bisa tahu bahwa ini Islam, Hindu, Buddha? Karena, iya, ciri khasnya, apanya? Pakaian mereka. Jadi semua komunitas itu mempunyai simbol tertentu sehingga orang tahu. Dengar ya, ini luar biasa. Tuhan Yesus tidak pernah memerintahkan kita untuk pakai simbol-simbol ciri khas tertentu supaya dunia tahu bahwa kita beragama Kristen. Betul tidak? Di Alkitab tidak ada simbol-simbol yang kita harus pakai. Salib itu pun tidak tertulis. Itu sejarah, tradisi orang Roma waktu itu. Tapi nggak disuruh di Alkitab. Tapi Yohanes 13 ayat 35 ini satu-satunya simbol, satu-satunya ciri khas. Maka ketika kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, seluruh dunia akan tahu bahwa kita apanya? Muridnya. Nah ini ciri khasnya, ini simbolnya. Bukan warna baju, bukan bentuk baju, tidak. Tapi karakter. Karakter apa ini? Kasih. Nah ini yang dunia tunggu dari kita. Maka itu anak-anak, ingat, persekolahan kita tidak mengenal angka atau ranking. Tapi apa tadi? Etika dan karakter. Harus karakter Yesus. Para pendidik perhatikan ini baik. Maka ada kalimat juga. Dengan demikian, boleh nggak saya pakai kata ini?
Sekolah-sekolah lain akan membedakan bahwa kita ini beda dengan mereka. Karena apa? Ada kasih. Mau mengikuti hukum ini, perintah ini? Loh, saya tanya mau tidak? Harus. Karena ini permintaan Tuhan Yesus. Jadi para pendidik, para pengasuh miliki sikap ini untuk kita kenalkan kepada dunia bahwa ciri-ciri kita bukan doa, bukan bawa Alkitab kemana-mana, bukan pakai salib kemana-mana, tidak. Bukan baju-baju pakai putih-putih, merah-merah, hijau-hijau, tidak. Tapi kasih. Amin. Ya, setelah ibadah ini, seandainya ada beberapa hari terakhir ini di antara kalian sedang sakit hati, kecewa dengan yang lain, termasuk para pendidik, ayo kita selesaikan. Jangan izinkan si jahat menguasai kita. Setuju? Izinkan damai sejahtera, kasih Tuhan nyata di hidup kita. Amin. Harus begitu. Tunjukkan. Kalau kalian pulang di rumah, yang nggak tinggal di asrama, ketemu teman sepermainan, biar semua teman-teman papa mamamu melihat setelah kalian sekolah di sini ada perubahan karakter yang luar biasa yang nggak dimiliki oleh yang lain. Masih ingat Pak Edo dari Nabire? Ingat nggak? Nah, suatu hari di dekat rumah Pak Edo ada tetangga. Nah, kakak adik di rumah itu bertengkar terus. Nah, Pak Edo lagi santai di rumah dan dengar ribut-ribut. Terus mamanya dua anak ini berteriak dengan kalimat yang mengagetkan Pak Edo. Kalian dua ini bertengkar terus kayak pendeta saja. Ngerti tak maksudnya? Oh, kasihan ini. Berarti kan jelek, bukan? Pendeta suka bertengkar sampai anaknya dua kan bertengkar terus kayak pendeta saja. Wah, Pak Edo tertawa dengan kalimat itu. Nah, jadi munculkan ciri khasnya. Nah, para pendidik, nah, saudara-saudara tidak hanya memindahkan ilmu yang saudara pelajari dan mengisi otak intelektual anak-anak. Saya ulangi, para pendidik tidak hanya memindahkan ilmu yang kalian pelajari dan mengisi otak anak-anak, tapi para pendidik tugas yang utama adalah membagi hidup. Khusus para pendidik, tapi anak-anak boleh baca juga. 1 Tesalonika 2 ayat 8. 1 Tesalonika 2 ayat 8. Para pendidik pegang prinsip surgawi ini untuk kita jadi pendidik. Dan ini pun untuk semua pendeta, pengkhotbah, majelis, penginjil. 1 Tesalonika 2 ayat 8. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ulang-ulang serentak, mana suaranya? 1, 2, 3. Begitu pula kalian anak-anak, siswa-siswi, kalau satu hari kalian jadi pemimpin, jadi pendidik, jadi papa mama, pegang firman ini. Seorang pendidik, seorang hamba Tuhan tidak boleh hanya pintar khotbah, pintar mengajar, tapi Tuhan minta harus bisa bagi hidup, bukan bagi duit. Nah gitu. Jadi ini tugas kita, para pendidik, berbagi hidup dengan anak-anak ini supaya mereka jadi orang-orang hebat.
Pendidik berkata amin. Itu karena pendidik. Nah, Tuhan Yesus memberikan contoh yang seperti itu. Di dalam semua bentuk pelayanannya, dia nggak cuma mengajar, tapi dia pergi hidup, maka itu sampai dia mati. Ya, begitulah para pendidik, tugas kalian semuanya. Nah, kalau dua kelompok ini antara siswa-siswi dengan para pendidik mengerjakan peraturan surga ini, coba renungkan akan jadi apa pusat pendidikan kita ini. Luar biasa hasilnya. Jadi nggak cuma mencetak orang-orang pandai yang pinter di otak, tapi menciptakan manusia-manusia yang seperti Kristus. Katakan amin. Dan dunia akan mengenal bahwa kita adalah murid-muridnya. Jadi lagi sekali para pendidik, persiapan hari-hari untuk mengajar bukan baca buku, nyiapkan tulisan ini, pakai komputer ini, tidak. Hal yang paling penting, begitu pagi bangun, mulai pikir, hidup yang mana yang aku bisa bagikan ke murid-murid ini. Kalau setiap pendidik bersikap seperti itu, hasilnya akan luar biasa. Anak-anak siswa-siswi hidup menuruti hukum kasih akan luar biasa juga. Jadi tolong praktekkan ini dalam hidup sehari-hari. Siap menjadi pelaku firman? Harus. Jujurnya nanti setelah ini, kalau sempat berapa hari yang lalu atau bulan yang lalu ada di antara kalian sedang saling marah sakit hati hari ini bertemu. Buang kata malas, setuju? Jangan punya kepala angin, setuju? Jangan nakal, betul? Berubah dalam hidup ini. Para pendidik, nyatakan kasih Tuhan untuk anak-anak. Tepuk tangan buat diri sendiri. Anak-anak yang mendengar firman Tuhan, mengikuti di rumah juga. Ayo kita belajar. Ada yang mau tanya? Anak-anak pendidik, ada yang mau ditanyakan? Pak Jerry mana? Oh, dia tutup dalam doa aja. Tepuk tangan buat pendeta dan artis dari mana lain.